Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satria Cahyo Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 terkait sumber daya komputasi dan komunikasi. Nah, jadi yang pertama, piranti keras. Nah, piranti keras itu atau istilahnya software ya. Jadi itu meliputi yang pertama prosesor. Jadi prosesor itu berguna untuk mengendalikan kalkulasi, terus mengendalikan perbandingan data, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data. Jadi prosesor itu intinya mengendalikan. Lalu ada memori atau RAM. Itu sebagai ruang penyimpanan sementara. Data dalam memori itu akan hilang ketika komputer itu dimatikan. Lalu ruang penyimpanan, nah itu atau biasa disebut drive ya, atau disk. Nah, biasanya jenis penyimpanan ini dapat dilepas. Data dalam penyimpanan tidak akan hilang jika daya dimatikan. Tidak seperti RAM tadi, tidak seperti memori. Lalu ada alat input. Nah, jadi alat input itu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan. Nah, contohnya itu seperti keyboard, mouse, terus scanner gitu ya, yang menginputkan data ke dalam komputer. Lalu ada alat output, yaitu suatu alat yang menyajikan data atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Nah, contohnya itu outputnya itu seperti monitor itu menampilkan layar, terus printer output berbentuk ini apa print-printan gitu ya. Lalu speaker yaitu outputnya berbentuk suara. Lalu alat input output. Jadi alat input yang berguna sebagai output juga. Nah, contohnya monitor layar sentuh. Jadi dia bisa sebagai keyboard tapi juga bisa sebagai layar. Lalu alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, alat-alat pribadi ya. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Nah, jadi perusahaan pembuat telepon seluler itu telah membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan, dan gambar-gambar yang berukuran kecil di layar. Nah, telepon seluler itu memiliki fitur-fitur yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak disimpan dalam telepon seluler itu contohnya. Lalu daftar kontak tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat, dan alamat email, lalu catatan, dan lebih banyak lagi. Lalu telepon cerdas atau smartphone ya. Jadi dianggap telepon cerdas itu ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau laptop. Jadi yang biasanya dikerjakan di laptop atau yang biasa dikerjakan di laptop itu bisa dikerjakan di smartphone atau mungkin smartphone itu juga bisa dihubungkan ke laptop itu. Lalu jaringan rumah. Nah, jaringan rumah itu yang pertama pemasangan modem. Jadi banyak rumah tangga itu memiliki lebih dari satu laptop. Masalahnya bagaimana cara membagi koneksi itu? Nah, caranya yaitu dengan memasang router nirkabel. Nah, jadi modem tadi itu akan tersambung ke router dan router itu akan tersambung ke komputer-komputer itu. Jadi router itu berguna untuk memancarkan internet secara nirkabel tanpa kabel gitu ya. Lalu keamanan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini atau WiFi gitu itu memungkinkan pengguna lain atau dari rumah sebelah itu dapat terhubung sehingga diperlukan adanya kata sandi untuk membatasi akses jaringan. Jadi agar tidak semua orang dapat mengakses jaringan internet di rumah kita. Lalu keamanan komputasi rumah. Jadi keamanan-keamanan yang pertama itu dengan cara pembaruan, yaitu dengan mengupdate sistem operasi Anda. Nah, itu jadi eh, sistem-sistem keamanan di komputer itu harus selalu diperbarui. Lalu hacker. Jadi hacker itu adalah orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer itu guna untuk mengumpulkan informasi. Nah, jadi dengan adanya hacker ini komputer itu harus selalu diupdate untuk menangkal hacker-hacker ini untuk masuk.
Jadi hacker itu kan akan selalu cari cara untuk masuk. Nah, dengan update komputer itu hacker akan eh, kesulitan untuk masuk ya karena caranya dia masuk yang sebelumnya itu sudah terupdate. Jadi sudah berubah jalur gitu. Lalu virus komputer. Jadi virus komputer itu adalah program-program kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Jadi virus komputer ini mereka itu merusak file-file di komputer sehingga mungkin filenya jadi hilang atau komputer ini menjadi lemot gitu ya. Lalu ada spyware. Nah, spyware itu adalah sebuah program kecil juga yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Nah, beberapa spyware ini melaporkan aktivitas komputer Anda seperti situs-situs web mana yang Anda kunjungi atau aplikasi komputer apa yang Anda pergunakan ke dan melaporkan itu ke entitas lain. Jadi ketika kalian membuka browser, tiba-tiba ada muncul iklan pop-up gitu. Nah, itu salah satu ulah dari spyware yang mengintai browser apa yang sedang kalian buka gitu. Piranti lunak. Nah, piranti lunak sistem. Jadi piranti lunak sistem ini uh, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Nah, tugas-tugas ini berhubungan dengan piranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Lalu piranti lunak aplikasi. Nah, meliputi piranti lunak aplikasi siap pakai. Nah, jadi piranti lunak aplikasi siap pakai ini diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Nah, pengguna itu dapat menggunakan tanpa harus memperkerjakan programmer atau tidak perlu ini belajar bagaimana cara membuat program. Jadi pengguna hanya perlu menginstal aplikasi lalu tinggal menjalankan. Jadi siap pakai itu seperti itu. Lalu ada piranti lunak aplikasi khusus. Nah, jadi dalam kasus seperti ini bisnis itu mungkin memiliki programmer. Jadi perusahaan itu mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis software untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi piranti lunak ini dibuat secara khusus untuk suatu perusahaan oleh yang membuat itu programmernya mereka sendiri. Lalu piranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Jadi piranti lunak ini dibuat oleh pengguna-pengguna biasa yang seperti kita ini. Jadi mereka yang mengerti cara memprogram itu membuat aplikasi mereka sendiri untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Nah, ini karakteristiknya nih. Piranti lunak yang mudah digunakan tuh karakteristiknya yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna, lalu menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah. Lalu pola dan formula isian. Maaf, ini harusnya formulir ya. Pola dan formulir isian. Lalu bantuan yang sensitif pada konteks. Lalu antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol standarisasi. Jadi simbol standarisasi itu simbolnya di mana-mana sama. Jadi orang itu tidak perlu mempelajari simbol baru dengan arti yang baru. Komunikasi. Nah, koneksi publik. Jadi koneksi publik itu yang pertama ada modem telepon. Jadi modem telepon itu menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 54 kilobyte per second atau 56 kilobyte per second atau 56.000 byte per detik ya. Lalu ada modem kabel. Nah, jadi modem kabel ini biasanya mencapai kecepatan 2 Mbps atau megabyte per second. Akan tetapi kecepatannya yang sebenarnya itu hanya mampu mencapai 512 kilobyte per second saja. Nah, lalu diciptakan teknologi mode pengiriman yang tidak sinkron atau
Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Nah, jadi dengan ATM ini itu meningkatkan kecepatan dari 25 megabit per second itu hingga 155 megabit per second. Lalu ada saluran pribadi. Nah, jadi saluran pribadi itu adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Nah, saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda itu disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Jadi ini suatu komunikasi yang dikhususkan hanya untuk kita saja, untuk satu orang. Lalu jaringan pribadi maya. Nah, jaringan pribadi maya, kalau menggunakan saluran pribadi itu akan membutuhkan biaya yang mahal kan. Nah, jadinya dari jaringan pribadi maya itu jawaban dari saluran pribadi tadi. Jadi lebih murah itu menggunakan jaringan pribadi maya atau Virtual Private Network atau VPN. Nah, untuk mengimplementasikan VPN, itu organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan piranti lunak tunneling. Nah, ini tunneling ini ya. Jadi, untuk menggunakan VPN itu perlu mengadakan kontrak dengan perusahaan yang menyediakan tunneling. Protokol untuk komunikasi komputer. Nah, jadi komputer itu pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain. Nah, oleh karena itu, IBM itu menciptakan protokol untuk komunikasi komputer. Nah, protokolnya yang pertama itu System Network Architecture. Nah, protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro, maksudnya bukan laptop, dan membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh satu jaringan dalam suatu urutan. Jadi sistem network arsitektur ini membutuhkan satu komputer induk yang dapat menjembatani komputer-komputer lain untuk mentransfer berbagi data gitu ya. Lalu ada token ring. Nah, kemudian perusahaan itu mulai mengembangkan suatu protokol miliknya yang tidak mengandalkan diri pada satu komputer induk untuk mengendalikan komputer ke komputer lain. Jadi token ring ini tidak perlu komputer induk, tapi dia komputernya tuh sama semua, tapi memerlukan token ring. Jadi token ring ini gunanya untuk menjadikan dia sebagai komputer induk. Jadi komputer biasa itu bisa menjadi komputer induk dengan menggunakan token ring. Lalu protokol yang ketiga yaitu Ethernet. Nah, Ethernet itu bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Nah, jadi mudahnya Ethernet itu semua komputer itu bisa berbagi, tetapi harus secara bergantian. Jadi bedanya dengan token ring, sebenarnya sama, bedanya hanya tidak memerlukan token ring. Lalu ada paket. Nah, paket data itu adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, atau komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Lalu ada alamat jaringan internet. Nah, untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Nah, jadi alamat IP itu contohnya seperti ini ya, 152.20.9.40. Jadi itu ada 4 kumpulan angka, 4 bagian kumpulan angka. Jadi seperti itu isinya. Lalu jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal. Yang pertama, jaringan area lokal yaitu adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama.
Lalu jaringan area metropolitan. Itu adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Nah, jadi jaringan area metropolitan ini menghubungkan beberapa gedung dari satu organisasi bersama. Nah, contohnya seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas. Jadi kan bangunannya banyak dan itu akan tetap terhubung dengan jaringan ini. Lalu jaringan area luas. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas dari jaringan area metropolitan ini. Jadi jaringan area luas itu digunakan ketika jaraknya itu melebihi batas jaringan yang atas tadi. Lalu ada internet. Jenis jaringan internet. Nah, internet itu bersifat umum. Setiap orang dengan sebuah komputer dan akses ke media komunikasi itu akan dapat menjelajahi internet. Nah, lalu intranet. Nah, intranet itu menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Jadi tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya orang-orang terpilih saja. Lalu ada extranet. Nah, ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, nah itu dinamakan extranet. Intranet tadi kan hanya dipakai oleh orang terpilih. Nah, extranet ini diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Jadi di luar orang-orang di luar perusahaan itu dapat melihat informasi yang ada pada intranet tadi. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.